سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير ما وصى به نبينا أن اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ثم ما بعد jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. Terakhir kita membahas tentang salat berjamaah, di mana terakhir pembahasannya adalah tentang tempat ya. Salat berjamaah yaitu di masjid itu sah berjamaah dengan dua syarat ya, yaitu al-musyahadah wal istitraq. Al-musyahadah yakni dia menyaksikan imam atau jamaah atau sebagian jamaah menyaksikan. Yang kedua istitraq, yaitu dia mampu berjalan ke jamaah itu, artinya bersambung ya, tidak terputus atau terhalang yang dia tidak bisa sampai ke situ. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang qasar salat ya. Faslun, pasal, wa yajuzu dan boleh lil musafir bagi musafir qasrus shalah, mengqasar salat ar-rubaiyah, salat yang 4 rakaat, yakni menjadi 2 rakaat bi khamsi syara'id dengan 5 syarat. Yang pertama an yakuna safaruhu, yang pertama safarnya fi ghairi maksiatin, pada bukan maksiat ya, bukan safar maksiat. Yang kedua wa antakuna masafatuhu sitata asyara farsakhan, jarak safarnya adalah 16 farsakh. Nanti kita bahas. Wa an yakuna muaddiyan lis salati rubaiyah, kemudian yang ketiga dia melaksanakan salat rubaiyah sehingga bisa diqasar menjadi 2. Yang keempat wa an yanwi al-qasra ma'al ihram, dia sudah berniat mau mengqasar ketika takbiratul ihram, dia sudah tahu ini salat zuhur asar isyanya ini jadi 2 ya. Yang kelima wa alla ya'tamma bimuqimin, yang kelima dia tidak bermakmum kepada orang yang mukim ya. Karena kalau mukim jadi imam, dia ikuti sholatnya mukim 4 tetap walaupun dia musafir. Nanti kita bahas. Wa yajuzu dan boleh lil musafir bagi musafir an yajma'a, untuk menjamak ya, digabung dengan pembahasan jamak tadi qasar, ini jamak. Menjamak atau menggabung baina dhuhri wal asri, antara salat zuhur dan asar fi waqtin ayyihi ma syaa, di waktu mana saja yang dia mau, boleh di waktu zuhur, boleh di waktu asar. Wa bainal maghrib wal isya, dan antara maghrib dengan isya fi ayyi waqtin fi waqti ayyihi ma syaa, di waktu mana saja dari keduanya dia mau ya. Wa yajuzu dan boleh lil hadir bagi orang yang mukim fil matar, ketika hujan deras, an yajma'a bainahuma, dia menjamak antara 2 salat fi waqtil ula minhuma, di waktu yang pertama di antara keduanya ya. Misalkan duhur dengan duhur, dia salat duhur, hujan deras ya, boleh sekalian asar ya, kemudian pulang. Hujan yang enggak biasa ya, yang khawatir orang apa nah, banjir lah apa dan seterusnya, nanti kita bahas. Juga antara maghrib dengan isya ya, dijamak. Taib. Kita masuk sedikit demi sedikit pembahasannya. Qasar itu artinya apa? Pendek ya. Nah, dalam bahasa Arab qasir artinya apa? Pendek. Jadi mengqasar artinya memendekkan salat dari 4 rakaat menjadi
2 rakaat. Kalau jamak itu dari kata jamaah, artinya mengumpulkan, menggabungkan. Jadi orang bisa sholat qashar tanpa jamak, bisa sholat jamak tanpa qashar, bisa sholat jamak qashar, bisa tidak jamak tidak qashar. Sholat jamak aja tanpa qashar, misalkan orang di musafir, ya, dia musafir, ya, sholat duhur dan asar 4-4 tapi digabung, habis sholat duhur 4, ya, dia langsung sholat asar 4. Atau sebelumnya perlu diketahui yang penting juga ini, bahasanya qashar itu hubungannya dengan safar, kalau jamak hubungannya dengan hajat. Paham ya? Jadi qashar dengan safar, tidak ada qashar kecuali safar. Jadi nggak boleh kita ngukim begini sholat duhur jadi 2, nggak boleh. Qashar hubungannya dengan safar. Kalau jamak hubungannya dengan hajat. Ya nih, kalau misalkan ada dokter mengoperasi pasien, ya, dari setengah 12 atau dari setengah 6 sore. Ya, ternyata nggak selesai sampai jam 7 lebih 1/4 sudah isya lah, ya. Nah, maka ketika dia sedang operasi itu dia niat nanti saya jamak dengan isya maghribnya, boleh karena ini ada hajat, ada kebutuhan. Apalagi ini berkaitan dengan nyawa. Kalau nyawa sudah masuknya lebih tinggi dari hajat, namanya darurah, itu jelas lebih boleh lagi. Tapi dokter ini kan mukim, iya, karena jamak itu hubungannya dengan hajat, ada kebutuhan, ya. Maka setelah jam 7:15 itu selesai, dia wudhu, dokter ini sholat maghrib dan isya. Maghribnya 3, isyanya 4. Ini namanya jamak tanpa qashar. Jamak tanpa qashar. Kita di Cipali, duhur, ya, mampir di rest area, sholat duhur, ya. Ini kita sholatnya 2 atau 4 aja deh. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti tidak qashar, jamak. Tetap itmam, maksudnya itmam 4. Asar sekalian ya, iya, asar sekalian 4 lagi, 8 rakaat. Boleh. Ya, ini jamak tanpa qashar, boleh. Sekarang yang kedua, qashar tanpa jamak. Boleh juga, ada keadaannya, yaitu ketika orang safar, ya, ada adzan zuhur, ya udah 80 kilo belum dari rumah, udah nih, berarti udah musafir, ya. Nah, kita mampir ke masjid, ya. Mampir ke masjidnya, masjid pom bensin, nggak ada jamaah, ya. Ya udah kita sholat di sini 2 rakaat aja, karena sudah musafir. 2 rakaat jamaah, 2 rakaat duhur. Mau sholat asar nggak usah lah, ntar asar istirahat lagi aja. Ya udah, dia berangkat lagi. Berarti dia sholat qashar tanpa jamak, ya. Jadi ada jamak tanpa qashar, ada qashar tanpa jamak. Ada juga apa? Ini qashar tanpa jamak di Mina, ini sholatnya Rasulullah itu qashar tanpa jamak ketika haji. Karena kan orang ketika di Mina itu tanggal 8 Dzulhijjah, ya dia istirahat tarwiyah, kan nggak kemana-mana, jadi nggak buru-buru. Tapi dia musafir, maka dia sholat 2 rakaat duhur. Nah, begitu waktu asar 2 rakaat lagi. Jadi ada qashar tanpa jamak, jamak tanpa qashar, ada juga jamak qashar sekaligus. Lagi musafir, dia sholat duhur 2 rakaat, ya, langsung asar 2 rakaat. Ini namanya duhur jamak dan qashar. Nah, kalau kita sholatnya masih di rumah, misalnya masih di masjid sini, saya mau pulang kampung nih, tapi sholat duhur sama imam, ya berarti 4 rakaat kan, karena belum musafir, masih di tempatnya, belum 80 kilo meninggalkan rumahnya.
Berarti dia habis itu sholat asar, biar di jalan nggak usah ini berhenti. Ya habis salam dia berdiri lagi, sholat asar. Berapa rakaat? 4, karena jamak tanpa qasar. Nggak boleh qasar karena dia belum jadi musafir, masih di rumah. Nah habis itu, habis sholat itu pulang langsung bablas sampai rumah jam 9 malam, sampai rumah orang tua 9 malam misalkan. Ya berarti sampai sana jam 9 malam, di sana dia jamak lagi, sudah sampai tujuan, jamak maghrib dengan isya. Ya, di sini kan zuhur dan asar udah. Ya. Atau sampai sana jam misalkan malam banget ya, jam 1, jam 2 ya sholat maghrib dan isya. Ya, tapi jangan sampai tengah malam sebenarnya ya, karena apa? Tengah malam itu akhir waktu sholat isya ya, menurut sebuah pendapat. Itu Imam Bukhari membuat bab akhir waktu sholat isya adalah tengah malam ya. Taib. Wal aslu, dan dalilnya, dasar dari bimasyru'iyatil qasar, di pensyariatan qasar adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat ke-101, wa idza darabtum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum, dan jika kalian memukul fil ardi, di bumi, maksudnya berjalan, karena orang berjalan itu kan memukul bumi dengan kakinya. Dan jika kalian bersafar, ya ini dari awal sudah disebut safar, syarat qasar. Ya, wa idza darabtum fil ardi, dan jika kalian bersafar di bumi, ya falaisa alaikum, maka tidak mengapa atas kalian. Maksudnya di bumi ini lil aglab ya, karena kan orang bisa safar di laut ya kan, di air, safar di udara ya. Falaisa alaikum, maka tidak mengapa alaikum atas kalian, junahun, tidak ada keberatan, antak suruh, jika kalian mau mengqasar minas salat, dari salat ya. Darabtum ay safartum ya. Ya. Kata-kata laisa alaikum junah, tidak mengapa, ini menurut jumhur ulama menunjukkan qasar itu tidak wajib. Tapi qasar itu apa? Rukhsah, keringanan. Keringanan itu diambil kalau orang merasa berat. Kalau nggak merasa berat ya nggak usah diambil keringanan. Karena dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan furidatis shalah hina faradhaha masna masna fa ukirat fi safar wa zidat fil indal hadar. Atau kama qalat. Aisyah mengatakan bahasanya salat itu awal kali diwajibkan adalah semua 2 rakaat. 2 rakaat semua, duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semua 2 semua. Kemudian ini setelah Isra Mi'raj ya, sudah ada salat 5 waktu. Sebelumnya salat itu pagi, sore, dan salat malam, 3 waktu aja. Nah, fauqirat fi safar, maka ketika safar diteruskan bahasanya salat itu hanya 2 rakaat. Dan zidat fil hadar, ketika sedang mukim ditambah jadi 4, disebut salat rubaiyah. Nah dengan dasar inilah dalam mazhab Dzahiri ya, mereka mengatakan siapa yang safar salatnya kok 4 rakaat maka tidak sah, dia wajib ulangi salat lagi 2 rakaat ya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib qasar itu. Kan itu hadis riwayat Bukhari kuat. Ada yang lebih kuat lagi dari Bukhari, yaitu apa? Al-Qur'an. Falaisa alaikum junah, tidak mengapa, yakni rukhsah, enggak wajib. Kalau kalian mau. Rukhsah itu seperti itu. Ya, apakah wajib mengambil rukhsah? Tidak. Ya. Tapi Rasulullah mencela orang yang sudah keberatan kok enggak mengambil rukhsah, dicela oleh Rasulullah. Dia puasa udah capek, udah lemes, safar, tetap dia paksain enggak mau buka. Nah, ini dicela oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, sadaqatun taqabbalu tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu kama qala sallallahu. Rasulullah SAW mengatakan ini adalah sedekah dari Allah kepada kalian, terima sedekahnya. Allah memberikan hadiah sedekah kepada kalian, terima aja. Yang mana dikasih enggak mau. Ya, ini bagi orang yang keberatan. Maksudnya merasa berat.
tetap puasa dalam safar atau tetap sholat 4 rakaat dalam safar. Kan kadang-kadang safar itu capek sekali ya. Ya kita yang safar bawa keluarga aja atau sopirnya gantian gak capek Pak. Tapi kalau sendirian ke Jawa Timur, dari Jakarta ke Jawa Timur, ya sopirnya dia doang, ya capek lah. Butuh dia kepada qashar, butuh kepada jamak, ya. Wa an Ya'la bin Ibni Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qultu, aku berkata li Umar bin Khattab, aku pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firman Allah, laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru. Tidak mengapa kalian mengqashar salat, ada lanjutannya, jika kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Diberi fitnah gangguan di sini. Waqat abinan nas, kata Ya'la bin Umayyah, bukankah sekarang sudah aman safar itu, enggak seperti zaman dahulu orang safar ya harus waspada karena orang kafir kalau ketemu orang Islam tuh dirampok, dibunuh. Sekarang kan sudah aman. Jadi kita tenang aja. Kenapa? Apakah masih berlaku ayat tentang qashar ini? Wa qala ajibtu mimma ajibta minhu. Kata Umar bin Khattab, aku juga heran sama dengan herannya kamu tentang ayat ini. Ini masih berlaku enggak ya? Kan sekarang udah aman. Apakah in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru itu kharaja makhraja syart? Jika kalian takut maka kalian boleh qashar. Apakah jika kalian takut ini syarat atau tidak? Ya. Fasaltu Rasulullah SAW, saya pernah heran juga dengan ayat itu. Dulu saya tanyakan itu kepada Rasulullah SAW, andalik, tentang hal itu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, itu adalah sedekah yang Allah bersedekah kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Ya, wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan ala anna sihatul qasr shalah laisat khassa bihalil khauf. Ini menunjukkan bahasanya qashar itu boleh, tidak disyaratkan takut. Jadi in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru, jika kalian takut dari gangguan orang kafir, itu bukan syarat. Tapi itu keadaan waktu itu memang begitu. Kharaja makhrajal ghalib gitu, bukan kharaja makhraja syarat. Keluar sebagai keadaan yang ghalib, yang mayoritas keadaan waktu itu safar begitu. Makanya zaman dulu semua orang safar bawa pedang. Istilah kita bawa golok lah. Zaman dulu itu ya nggak usah, sini kan di Betawi zaman dulu gitu Pak, kemana-mana bawa golok, karena rampok apa kan. Nah, sekarang bawa golok tangkap polisi Pak. Kalau bawanya satu Pak, kalau bawanya 20 nggak ditangkap, saya jualan. Ya malah banyak, malah nggak apa-apa. Ya kalau semua orang jalan itu, kalau di kampung ya bawa golok ditangkap, saya mau ke kebun emang bawa golok kan. Ya, ya golok itu juga pedang ya, pedang pendek ya, pedangnya orang kita, golok. Wa Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sholaitu dhuhra ma Nabi, aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah arba'an 4 rakaat, wal asr bidil Hulaifah, kemudian safar ya pergi keluar kota, kemudian di Dzul Hulaifah salat rakaatain 2 rakaat. Wa Dzul Hulaifah kharij umranil Madinah, dan Dzul Hulaifah ini di luar bangunan-bangunan kota Madinah. Dzul Hulaifah itu ya Bir Ali ya, kalau kita umroh kan sekarang banyak ke Madinah dulu ya kan. Di Madinah ziarah ke kubur Nabi, ke masjid Nabi, kemudian kita mikotnya dari tempat Rasulullah berihram, yaitu Dzul Hulaifah atau Bir Ali, Abyar Ali ya. Di situ ada masjidnya, di situ ada tempat mandi ya kan, banyak tempat mandinya. Ya makanya kita kalau punya duit umroh Pak, karena umroh itu juga haji, sehingga banyak ulama mengatakan umroh juga wajib, karena dia haji juga kan, haji kecil kan, haji itu wajib. Ya, walaupun jumhur ulama mengatakan tidak, tapi banyak ulama yang mengatakan wajib juga. Walillahi ala nasi hijjil bait, dan wajib bagi manusia berhaji ke rumahku ini. Itu kan haji kecil juga masuk, yaitu umroh. Berapa sekarang umroh? 30, 35 ya.
ya, sekitar segitu ya, 30 jutaan lah. Nah kalau bisa umroh sekalian ke Masjidil Aqsa Pak, ya, ke Palestina sana, jalur Gaza. Nah, saya udah tua tat, malah bagus, tua syahid masuk surga Pak. Kasihan istri saya tat, masih muda. Eman-eman. Karena sholat di Masjidil Haram Mekah pahalanya 100.000 kali. Jadi walaupun di Mekah itu kita sholat orang lewat gitu berisik ya, itu pahalanya 100.000 kali, banyak banget tuh. Sekali sholat duhur seperti 100.000 kali sholat duhur. Ya, jadi itu yang memanjangkan umur kita ya, umur amalnya itu panjang gitu. Umur fisiknya paling ya sama lah 70, 80, tapi umur amalnya bisa 800 tahun, bisa 1000 tahun gitu. Yang kedua, pahala 10.000 kali itu di Masjidil Aqsa. 10.000 kali banyak Pak. Yang ketiga di Masjid Nabawi, yaitu berapa? 1.000 kali. Jadi 100.000, 10.000 dan 1.000. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kan diutus untuk mengembalikan agama tauhid yang dibawa oleh Ibrahim, ya, dengan firman Allah, "Summa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Kami wahyukan padamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, masing-masing anak dikasih 1 masjid. Punya anak Nabi Ishak dibangunkan Masjidil Aqsa. Punya anak Nabi Ismail dibangunkan Masjidil Haram. Maka Rasulullah juga misinya 2, membebaskan Masjidil Haram dari berhala dan membebaskan Masjidil Aqsa dari salib dan orang-orang kafir. Makanya Rasulullah di akhir-akhir hidupnya beliau mengutus Usama bin Zaid untuk menjadi panglima berangkat ke Syam, ke Masjidil Aqsa untuk membebaskan Masjidil Aqsa Pak. Makanya kemudian Rasulullah meninggal, makanya dilanjutkan oleh Abu Bakar, tetap diberangkatkan. Nah terus sejak itu berusaha membebaskan Masjidil Aqsa sampai zaman Khalifah Muhammad Al-Fatih. Barulah ya, pertama zaman Umar bin Khattab ya, kemudian jatuh lagi ke mereka lagi, kemudian ya terus gitu ya, bolak-balik ya, kemudian akhirnya di tangan kaum muslimin ya. Salahuddin Al-Ayyubi ya, juga termasuk yang membuka. Salahuddin bukan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu asar dari dakwahnya Imam Al-Ghazali. Nah makanya saudara-saudara kita yang tinggal di jalur Gaza itu nyari apa sih? Tinggalin aja. Enggak, mereka kan menjaga masjid Pak. Masjidil Aqsa itu kan mau dihancurkan sama orang-orang Zionis Israel. Mau dihancurkan, mau dibuat kuil Sulaiman lagi, Solomon Temple. Nah mereka mempertahankan masjid itu apa? Itu sudah ada hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq hatta yuqatilu akhiruhum al-masih ad-dajjal. Akan ada satu kelompok dari umatku yang terus berperang, mereka dicela, dicaci, oleh manusia, tapi tidak mudarat pada mereka, terus sampai terakhir mereka memerangi Dajjal. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan hum bi Syam, mereka ada di Syam. Syam itu ya jadi 4 negara, Palestina, Yordan, Suriah, dan Lebanon. Nah yang ada perang dari 4 negara itu sekarang di Palestina terus ya, terus ada terus, nggak berhenti. Kalau Suriah kan berhenti, ada terus. Jadi di Syam itu laisa fiha maudhi'u shibrin, tidak ada satu jengkal tanah di Palestina itu kecuali pernah ada nabi berdiri di situ. Kecuali pernah ada malaikat berdoa di situ. Itu tanah yang penuh berkah. Alladzi barakna ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi.
Makanya saya juga pengen ke sana, belum pernah ya, sampai sholat di Masjidil Aqsa. Pengen. Kalau kita jamaah umroh Indonesia itu semua ke Masjidil Aqsa, orang kafir Yahudi takut tuh. Orang Islam ya datang ke sini banyak banget gitu, ya. Nah, kalau di Palestina itu ada dua faksi ya. Faksi Fatah itu nasionalis, yang dulu Yasser Arafat itu ya nasionalis. Ya kalau di kita kayak Soekarno lah, maunya diplomasi, ngomong, nggak mau berunding, maunya nggak mau perang. Nah kalau Hamas ini seperti Panglima Sudirman lah, maunya perang. Ya, presidennya Bung Karno bilang jangan perang, Panglima Sudirman nggak mau, tetap perang. Akhirnya menang, ya kan? Walaupun jalannya, masya Allah, ya. Nah kita doakan ya kaum muslimin di Palestina itu saudara-saudara kita, yang kita bantu juga, ya. Yang kan banyak yang nyalurin dana, bantulah, ya. Dan kalau bisa sempatkan kita sholat di Masjidil Aqsa gitu ya. Umur hidup kita kan cuma sekali di dunia ya. Kalau udah pernah tuh udah agak lega. Di hidup yang sekali udah pernah sholat di sana, ya. Jadi kata Rasulullah SAW itu dalam keadaan aman begini bagaimana? Apakah tetap berlaku salat qashar itu tetap itu sedekah pemberian dari Allah. Allah nggak mungkin mengambil kembali pemberiannya. Ya karena permisalan orang yang mengambil lagi pemberiannya seperti anjing makan kembali muntahannya, jelek, perbuatan jelek sekali dalam syariat kita. Nggak mungkin Allah udah ngasih diambil lagi, nggak mungkin. Ya. Wahai dulu ini menunjukkan nasihat qasr shalah, bahasanya qasar salat itu sah, walaysat khassa bihalil khauf, tidak khusus waktu khauf ya. Dan tadi Dzul Hulaifah tadi ya Rasulullah sampai Dzul Hulaifah udah 2 rakaat. Karena zaman di sana kan konteksnya itu Madinah itu ada batas-batas bangunannya, kemudian di luar itu padang pasir gitu. Jadi kalau keluar kota itu gampang ngomongnya gitu ya. Kalau kita sekarang keluar kota ini keluar apa nih? Keluar Joglo, apa keluar Jakarta Barat, apa keluar Jakarta, apa keluar Jabodetabek? Karena rumah nyambung terus nih dari Jakarta sampai Surabaya, nyambung terus rumah kan. Nah, makanya para ulama mengambil batasan urf. Urufnya siapa? Urufnya sahabat, bukan urufnya kita. Urufnya sahabat itu berapa? Arba'atu burud, 4 barit, 4 pos. Karena di padang pasir itu ada pos persinggahan supaya jalurnya itu nggak belok-belok ya. Begitu dia sampai pos ini berarti arahnya nanti ke sana terus lanjut. Ketemu pos benar gitu. Nah, itu 4 barit itu, 4 pos itu 80 kiloan. Ada yang bilang 80, ada yang 81, ada 85, 83 macam sekitar itulah. Jadi kalau kita sudah 80 kilo gitu ya udah boleh. Dari sini ke puncak itu kayaknya belum ya, Mas, belum 80 kilo belum. Nah kalau kita ke Bandung misalkan kan udah jelas lah ya, itu kita lihat ya. Kita ke Bandung ini ada rencana berapa hari? Oh rencananya 5 hari 7 hari, berarti dari pertama udah sholat biasa kayak mukim Pak, karena lebih dari 3 hari. Oh saya di sana cuma 2 hari, ya 2 hari musafir singgah berarti. Nanti qashar jamak boleh. Makanya orang di hotel itu, kok Ustadz nginep di hotel gak sholat ke masjid? Karena di hotel kan musafir sholat di kamar. Ya. Nah. Kemudian kalau saya nggak tahu nih tadi di sini mau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya itu masih musafir terus. Maka Rasulullah ketika Fatu Mekah itu sholat sampai 20 hari, tiap hari dikosor. Karena kok 20 hari? Ya karena tiap hari nggak tahu apakah Allah mau menurunkan wahyu mengizinkan pulang ke Madinah atau belum. Itu kalau nggak jelas, itu nggak ada rencana, itu musafir terus sampai
Ibnu Umar sampai 4 bulan dia mengqashar sholat. Kok bisa 4 bulan? Karena tertahan salju di Azerbaijan, daerah Rusia sana. Masya Allah ya, mereka kakinya itu jauh itu melangkahnya. Kita ada di antara kita belum pernah nginjak selain Pulau Jawa ini, ya kan? Banyak. Mungkin saya Sumatera pernah sholat di sana, Kalimantan belum pernah, ya, Lombok belum pernah, ya. Nah itu para sahabat jauh banget langkahnya, ya. Nah bahkan banyak riwayat para sahabat itu sampai ke sini, ke Sumatera. Ya, mereka menyebut sini kan India, kita disebut itu India. Sampai Belanda juga menyebut kita apa? India kan, Hindia Belanda. Jadi kita itu orang India, Pak. India campur Cina jadinya kita. Ya. Kayak Indonesia itu udah kata India, ya, bukan dari Hindu, dari India. India kecil ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada, jadi batasannya 3 hari. Kalau sudah ada niat lebih dari 3 hari, mukim dari pertama, Pak. Tapi kalau belum kalau niatnya kurang dari 3 hari, itu musafir. Jangan pulang kampung di rumah orang tua di kampung seminggu kok tiap hari qashar jamak mulu. Salah. Salah, kan sudah ada rencana 7 hari seminggu. Salah tuh, ya. Dari awal udah biasa sholatnya, sudah seperti mukim, karena ya lebih dari 3 hari. Wa salatul musafirin wa qasruha, ya, mana? Ya. Qashar ini ya juz boleh, ya. Ya. Tapi tadi kalau kita belum berangkat belum boleh qashar. Jamak udah boleh, qashar belum boleh. Sama kalau Ramadan nanti siang mau pulang kampung, masih Ramadan, dari habis subuh sarapan, jangan, nggak boleh, Pak. Kan dia masih mukim, belum musafir. Yang boleh buka kan musafir. Ya dia habis subuh nggak boleh makan. Kalau dia meninggalkan rumahnya udah 80 kilo, udah musafir nih, nggak boleh makan. Salah kalau dari pagi dia langsung makan. Sama seperti dia dari kampung pulang ke Jakarta ke rumahnya, ya begitu sampai ke rumahnya jam 2 siang, sampai ke rumah makan. Ramadan nggak boleh. Kalau dia makan itu 80 kilo sebelum sampai rumahnya, itu dia masih musafir, masih makan minum boleh tuh. Begitu udah sampai rumahnya dia wajib nahan diri, nggak makan minum sampai maghrib, karena dia bukan musafir. Yang diberi rukhsah kan musafir, dia kan bukan di rumahnya sendiri. Apa dihitung? Tidak, tapi nanti diqadha tetap, ya. Ya. Sama seperti qashar ini. Kalau kita belum masih di lebih dari 80 kilo, kita sholatnya di sana qashar. Tapi udah sampai rumah ya udah bukan musafir, udah nggak qashar lagi. Jamak boleh kalau ada hujan lebat tadi, hujan yang nggak biasa gitu, karena hujan di padang pasir kan hujan badai, Pak. Sekali hujan badai, kalau dia nggak nungguin rumah bahaya, bisa hanyut gitu. Makanya kalau maghrib hujan gede banget itu, Rasulullah habis salam perintahkan qomat lagi, langsung sholat isya 4 rakaat pulang, jagain rumah jangan sampai hanyut benda-benda semua, ya itu. Dan juga karena masjid Nabi itu tengahnya bolong, Pak. Sampai sekarang kan tengahnya bolong, ya kan? Nah, kalau sholat itu becek, karena hujan becek semua ini dalam kehujanan. Makanya di malam Lailatul Qadar Rasulullah sujud di atas tin, di atas tanah berlumpur, karena masjidnya itu basah. Nah, ya.
Makanya kan ada keutamaan sholat di tempat terbuka. Sholat, kalau kita sholat di tempat terbuka, misalkan di atap rumah ya, di mana namanya atas itu dak di atas, itu para malaikat jin-jin itu ikut bersolat bersama kita Pak, pahalanya besar. Makanya masjid Nabi itu tidak ada atapnya sampai sekarang. Ya kan kita susah kalau di sini kan sering hujan dulu ya, sekarang nggak hujan-hujan. Sekarang nggak hujan-hujan Pak, bahkan istisqa belum banyak nih di Jakarta. Kalau di kampung udah istisqa dan udah hujan ya kan. Di sini belum hujan. Di sini mau istisqa malu Pak, nggak ada yang mau mimpin. Kenapa? Takut kalau nggak makbul doanya. Wah berarti dia nggak makbul tuh doanya. Ustadznya nggak makbul doanya, malu dia. Nggak apa-apa, kan dikabulkan itu nggak langsung, nggak harus langsung. Jadi besoknya lagi ya. Makanya khotib-khotib Jumat itu di doa khutbah itu tambahin itu Allahumma aghisna, Allahumma anzilil matar alaina. Ya, ghaisan ya, nafi'a, yang bermanfaat bukan yang bermudarat. Bi khamsi syara'id, qasar itu boleh dengan 5 syarat. Yang pertama, safarnya bukan safar maksiat. Safar maksiat ya, misalkan istri kabur dari suami, itu maksiat, safar maksiat. Itu nggak boleh, nggak dapat rukhsah tuh. Istri kabur dari suami, itu suaminya marah, dia sholat aja nggak diterima Pak. Tapi tetap wajib sholat 5 waktu. Tapi nggak dapat pahala gitu. Jadi dari minus dosa ke 0 aja kalau dia sholat, nggak sampai plus. Kalau istri itu apa lagi dimarahin sama suaminya. Tapi benar ya, suami yang benar maksudnya karena salahnya istri bukan karena dolim ya. Juga budak yang lari dari tuannya itu kan maksiat juga, nggak diterima sholatnya dan nggak ada ini udzur apa rukhsah untuk qasar, nggak ada. Itu maksiat juga. Karena budak itu dapat 2 pahala, pahala taat pada Allah, pahala taat pada tuannya. Pahalanya double budak itu. Ya. Itu safar maksiat kalau keduanya itu contohnya ya. Wa takuna masafatu sitata asyara farsakh. Kemudian tadi jarak minimal safar itu 16 farsakh. Riwayat Bukhari ta'liqan diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq tanpa sanad ya, langsung. Fi taksir shalah dalam bab ya kam tuqassar shalah, berapa jarak diqassar salat ya. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuqassirani wa yuftirani fi 4 burud. Ini riwayat Bukhari, sahih Bukhari nih ya, sahih dalam sahih Bukhari. Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas qasar dan berbuka puasa kalau sudah mencapai 4 burud, 4 barit, 4 pos tadi yang tadi saya bilang. Wahia sitata asyar farsakh, itu 16 farsakh, istilah farsakh jarak ya. Tusawi sama dengan 81 km di sini. Ya. Wa mithluhu yuf'alu tauqifan, dan yang seperti ini enggak mungkin Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu ngarang-ngarang. Pastilah tauqif dari Nabi. Ya, jadi kita dari rumah kita safar, dilihat dulu tuh udah 81 kilo belum. Kalau udah 81 kilo boleh makan udah kalau Ramadan ya. Kalau apa namanya mau sholat udah boleh qasar ya. Ini jelas nih. Nah, berarti kalau orang yang tinggal di Batam kemudian safar ke Singapura. Saya pernah ke Batam, Singapura kelihatan itu Singapura. Oh iya itu gedung-gedungnya. Ada 81 km atau enggak gitu aja. Kalau enggak ada walaupun beda negara ya belum safar. Kan ada orang tiap hari. Nah makanya orang yang rumahnya di Bogor kerjanya Jakarta. Ya Bogor kan banyak Pak. Ada Bogor sono, Bogor itu luas. Iya makanya kalau saya ditanya Ustaz, saya rumahnya Bogor kerjanya Jakarta. Tiap hari saya selesai bekerja jam 5, saya naik bis AC, patas AC,
Sampai sana udah isya Ustaz. Saya apa boleh jamak tiap hari? Nggak boleh. Jamak tiap hari nggak boleh Pak. Jaraknya berapa Pak dari rumah ke kantor? Kan udah beda kota Ustaz. Enggak masalah beda kota, masalahnya ini Arba'atu Burud nih. 4 pos ini udah tercapai apa belum 81 kilo ini? Gimana cara ngitungnya? Kan ada map sekarang di HP. Ya, titiknya dari rumah kantor. Kalau nggak ada 80 ya kalau Bogornya masih Parung ya 30 kilo doang. Ya, 30-an lah, 40-an gitu. Belum, masih jauh, masih setengahnya aja. Masih setengah. Ya. Terus gimana tiap hari saya jamak boleh nggak? Ya jangan jamak Pak. Terus gimana? Ya Bapak mending tunggu maghrib, habis maghrib jalan. Malam dong sampai rumah tiap hari. Kalau nggak mau ya kalau pas maghrib sholat di bisnya atau di keretanya atau turun di stasiun mana, ya kan? Sholat maghrib naik lagi. Kan di rest area di tol turun sholat, ya berhenti sholat jalan lagi pulang. Susah Tat, kalau susah beli mobil sendiri, beli motor sendiri, minimal motor lah. Kalau motor kan enak kan, ya kan? Mampir sholat. Sholat itu penting, kita diciptakan untuk ibadah yang paling tinggi setelah syahadat, setelah masuk Islam ya sholat. Ya jangan nggak mau sholat Pak. Saya mau apa aja Tat selain sholat. Setan memang itu. Setan orang begitu tuh ya. Apa aja mau kecuali sholat itu setan Pak. Ada orang cerita Pak, dia itu apa aja mau ibu-ibu kecuali sholat nggak mau deh. Islamnya Islam KTP lah. Itu pas pandemi keluarganya berantakan, suaminya pergi kabur, anaknya sakit-sakitan, adiknya kecelakaan, dia di PHK gitu. Akhirnya tiap hari dia sholat malam, tahajud, tapi nggak sholat 5 waktu, tahajud doang. Sampai seminggu, begitu seminggu dia bikin sholat 5 waktu. Begitu dia sholat 5 waktu, suaminya balik lagi, anaknya pada sehat, dia kerja lagi, suaminya duitnya lancar, adiknya, semua ditata oleh Allah. Jadi sholat 5 waktu itu pengaruhnya ya. Tapi jangan coba saya 3 waktu hidup saya gimana? Jangan Pak, jangan, hati-hati. Ya bahaya. Jadi pengaruh sholat 5 waktu pada hidup kita itu sebenarnya banyak sekali Pak. Cuman kita nggak merasakan. Ya, nah, kita nggak merasakan. Katanya dulu saya itu meninggalkan sholat ngejar dunia aja tiap hari, pikirannya duit, pengen beli ini, begitu saya sholat 5 waktu nggak pengen apa-apa, tapi malah apa-apanya datang sendiri. Dulu kejar-kejar malah tambah jauh. Sekarang ngejar akhirat, nggak ngejar pengen punya ini, pengen ini, tapi ini itu ya datang sendiri malah punya. Ya itulah ya. Istilahnya siapa nanam padi tumbuh rumput. Siapa yang nanam rumput nggak bakalan tumbuh padi. Ngejar akhirat dapat dunia, Pak. Ngejar dunia nggak bakalan dapat akhirat. Dunia itu kan yang banyak kita yang ditumpuk-tumpuk di bank aja itu, ya kan? Yang tiap hari kebutuhan kita mah makan 3 piring, malah kita sebenarnya makan 3 piring kebanyakan Pak, 2 piring, nasinya itu 2 kali makan aja. Saya dulu waktu kuliah ya, awal kuliah di Jakarta kan nggak ada duit. Saya makan nasi bungkus 1 itu bisa buat 2 kali Pak. Ngirit. Dan itu tetap sehat aja. Siang dimakan, dibagi separohnya maghrib dimakan. Sehat aja. Jadi sebenarnya kebutuhan kita sedikit, serakahnya kita yang banyak. Ya, alhaakumut takatsur itu. Kalian tuh dilenakan oleh berlomba banyak-banyakan. Ya. ...81 kilometer yang begini pasti diajarkan oleh Nabi SAW. Li sholati rubaiyah, yaitu salat yuadiyah ala safar, ya,
ayukasar robaiyah, yani dikosor salat yang 4 rakaat itu ketika safar. Wala qadha faitatal hadar fi safar fala yukasar. Wa kadzalika idza qadha faitatas safar fil hadar. Jadi kalau orang sedang safar tapi mau mengqadha salat ketika mukim, ya tetap 4 rakaat. Tadi yang diqadha salat 4 rakaat, 4 rakaat. Paham ya? Ya salat yang dikosor itu yang ketika safar itu kewajibannya jatuhnya. Emang ada qadha salat Ustaz? Ada. Contohnya hadis Nabi, siapa yang tertidur dari salatnya hendaklah dia qadha ketika bangun dan ingat atau lupa ya. Demikian juga perempuan. Duhur jam 12 kurang berapa sekarang? 10 apa ya? 12 kurang 10. Perempuan ini lagi sibuk masak kerjaan, ntar aja sholatnya jam 1. Setengah 1 dia haid. Berarti dia punya kewajiban sholat duhur itu enggak? Punya kan? Punya. Nah, berarti hutang. Nanti kalau suci dia bayar tuh. Kalau dia sudah suci mandi, dia bayar hutang sholat duhur. Ini namanya qadha. Ya. Demikian juga kalau kita sholat kayaknya kok agak apa? Ini kayaknya syarat sahnya nggak terpenuhi ini kayaknya. Sholat di kereta hadapnya timur. Padahal di kereta sih ada tempat buat sholat juga ada ya. Di kereta makan kan ada ya satu tempat tidurnya bisa buat sholat, saya selalu gitu. Nah kalau begitu-begitu sholat aja seadanya seperti sholat tapi kayaknya saya pipis tadi kayaknya kena nih celana saya, ya dibersihkan air, tapi kayaknya masih ada. Ya begitu-begitu sholat aja, nanti begitu turun, qadha lagi, gitu. Jadi tenang, ya. Jadi qadha itu ada. Wanyan bil qasrin dal ihram, ketika mulai ini takbiratul ihram qasar, makanya kalau rombongan harus ada amirnya. Amirnya jadi imam, ketika mau sholat ngasih tahu, nanti kita sholatnya qasar, kasih tahu jamaah kita sholatnya qasar gitu. Karena sudah ada niat itu ketika takbir pertama kali. Wan yatam bimukim, tidak bermakmum pada orang yang mukim. Ya, kalau bermakmum pada orang yang mukim ya Jafi sahih. Jadi sanadin sahih, telah datang dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas an-Su'il, dia ditanya ma balul musafir yusalli rakaatain idza infarad wa arba'an idza itamma bimukim. Ya, Ibnu Abbas ditanya, mengapa musafir kalau salat sendiri 2 rakaat, kalau jadi makmum sama orang mukim kok 4 rakaat? Tilka hiya sunnah, kata Ibnu Abbas, ini sunnahnya. Jadi kita musafir, mampir di masjid. Ya orang-orang situ kan sholat 4 rakaat, kita makmum ikut 4, jangan 2. Ya, ikut 4, ikutin imam. Nah kalau ini kan imamnya 4, makmumnya harus 4. Tapi kalau imamnya musafir, makmumnya apa? Nambah. Rasulullah ketika di Mekah jadi imam. Ya, siapa yang berani jadi imam? Rasulullah makmum, ya kan? Rasulullah jadi imam dan Rasulullah musafir. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah katakan atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Jadi ke kanan ada tambahan tadi. Tambahkan, sempurnakan salat kalian, kami ini musafir. Maka orang penduduk Mekah enggak ikut salam, bangun lagi tambah 2 rakaat gitu. Jadi kalau kita sholat duhur ke masjid terlambat, di situ ada sholat badiah orang. Sholat sunnah badiah dia 2 rakaat, ya nggak apa-apa, ikut aja. Nanti begitu dia salam kita nambah lagi berdiri 2 rakaat, gitu. Boleh. Nah kalau kita musafir mampir ke masjid, ya mau sholat duhur, kok di situ orangnya sholat asar gitu, telat gitu. Ya mau sholat duhur jam ya 3 kurang seperempat, ternyata udah adzan orang. Nah, imamnya sholat asar 4 rakaat, kita sholat duhur 2 rakaat, jadi makmumnya dia. Beda sholat gak apa-apa. Habis itu kita berdiri lagi.
Ada ikhtilaf satu aja, yaitu bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Karena Rasulullah SAW itu apa? Safarnya enggak hari Jumat. Jadi Rasulullah enggak safar hari Jumat. Jadi Rasulullah enggak pernah ada riwayat beliau menjamak Jumat dengan asar. Kalau duhur dengan asar ada, tapi kalau Jumat dengan asar. Nah, kalau sahabat itu safar, kan mereka tidak Jumatan. Di padang pasir enggak ada Jumatan, mereka sholat duhur. Maka duhur gabung dengan asar. Nah, sekarang masalahnya saya musafir, mampir di satu kota, ya kan? Situ orang Jumatan, saya ikut aja dengar khutbah. Ya aslinya jarang juga ya, orang buru-buru kan biasanya kan safar itu. Tapi kalau misalkan datang ke masjid ikut sholat Jumatan, ya habis itu dia jamak atau enggak, ikhtilaf para ulama. Ya. Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Jamak Jumat dengan asar. Kalau ragu-ragu tinggalin aja. Jangan jamak kalau kita ragu-ragu. Ntar asarnya, ya. Wa yajuzu lil musafir an yajma' baina dhuhri wal asr, dan boleh bagi musafir menjamak ya duhur dengan asar fi waqti ayyihima. Kalau di awal namanya jamak takdim, kalau di akhir namanya jamak takhir ya, itu istilah. Tapi jamak takdim itu lebih baik, Pak, daripada jamak takhir. Karena jamak takdim itu Rasulullah lakukan itu seakan-akan di akhir waktu sholat yang pertama dan di awal waktu sholat kedua. Awal waktu gitu. Jadi dideketin waktunya gitu. Yang Rasulullah lakukan di Sahih Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Saya baca Sahih Muslim gitu hadis-hadisnya, ya. Kalau jamak takhir itu biasanya udah capek ya, udah sampai ini udah capek. Ya, sholat udah goyang-goyang ya. Udah mau tidur aja. Ya, kecapean. Kemudian diriwayatkan apa di sini saya percepat, karena Rasulullah SAW yajma'u baina salati dhuhri wal asri idza kana ala dhahri sair wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah kalau bersafar menjamak antara duhur dan asar dan menjamak antara maghrib dan isya, ya. Kata Ibnu Abbas, Mu'ad bin Jabal menceritakan anna Nabi SAW kana fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, idar tahala qabla an yartafi'a syams akhara dhuhr hatta yajma'aha ilal asr yusalliha jam'an. Rasulullah ketika perang Tabuk itu, jika naik ontanya sebelum matahari meninggi, beliau mengakhirkan duhurnya sampai mengumpulkannya dengan asar, ya, dijadikan satu jamak. Wa idar tahala ba'da zaigi syams salat duhur wal asr jam'an tsumma sara. Jadi tergantung ya, kalau belum mau jalan ini belum duhur, ya nanti duhurnya aja jamak takhir aja kalian. Tapi kalau mau makan siang dulu kemudian sholat duhur masih di situ, ya sholat asar di situ aja sekalian baru jalan gitu. Ya. Ya lebih tenang begitu ya, sholat asar aja dulu, tenang jalan baru jalan. Ya. Wa kana idza tahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha. Beliau jika berjalan mulai safar sebelum maghrib, ya safarnya mulai jam 5 misalkan kalau pakai jam, maka beliau mengakhirkan maghrib nanti sama isya. Wa idza tahala ba'dal maghrib, kalau jalannya setelah salat maghrib ajjalal isya, ya. Salat isya dimajukan. Sholaha ma'al maghrib, salat bersama maghrib. Rawahu Abu Daud. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samaniyan. Rasulullah salat di Madinah itu pernah 7 rakaat dan 8 rakaat. 7 maksudnya 3 tambah 4 kan? 7. Maghrib tambah isya gitu, jamak. Samaniyan itu 8. Duhur dengan asar. Duhur wal asar wal maghrib wal isya. Faqala Ayyub, berkata Ayyub, la lahu bilalatin muwatirah, mungkin di malam yang hujan deras. Qala asa, ya sepertinya begitu kata Ibnu Abbas. Jadi dijamak ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan mengumpulkan manusia di masjid ya pada duhur itu, kemudian mengatakan
Aku dibukakan pintu pengetahuan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di hari kiamat, bertanyalah gitu. Nah, beliau menjamak duhur dengan asar, kemudian ceramah lagi sampai maghrib, kemudian dijamak. Jadi ada kebutuhan juga, mumpung manusia kumpul. Hujan deras, ya tadi hujan deras di sana itu badai Pak kalau hujan. Makanya Makkah sekali hujan banjir ya. Kemarin kita, ya kan, nggak lama, berapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu. Karena mereka kan nggak siap-siap irigasi kayak kita Pak. Coba Bapak kalau umroh perhatikan di Madinah, di Mekah itu, ada nggak saluran-saluran air begitu? Nggak ada Pak, karena nggak pernah hujan kan. Nggak ada kerja bakti berarti, adanya makan bakwan. Jadi ya, tapi udara di sana kok bersih aja ya, ya wallahualam tuh. Ya, kalau di sini kan ini udara lagi kotor banget nih Pak. Makanya saya suka nyiram depan rumah, jalanan saya siram aja ya. Karena air itu membersihkan udara. Jadi itu harusnya belangwir apa tuh belangwir? Pemadam itu ya. Semprotin air ke atas. Karena kok udara apa? Debu-debu itu ketangkap sama air. Dari gedung-gedung harusnya disiram tuh di. Karena biar membersihkan udara. Ini kan banyak yang kena ISPA. Ilegal inspeksi saluran pernapasan atas, batuk-batuk, pilek. Yang waktu itu saya tanya dokter, "Dok, ini kok COVID lagi bukan sih Dok?" Saya ngisi pengajian ada dokter, kata dokter itu, "Bukan Tat. Tapi kok yang nular cepet banget kayak COVID." Kata dokternya, "Kan nggak ada demam kan Tat?" "Nggak ada." "Ya bukan COVID. Anak kita emang pilek batuk tapi nggak ada demam." Ya, bedanya itu Tat. Oh ya, saya baru paham ya. Ini menjamak ketika hujan ya. Ketika hujan deras gitu. Nah kalau di pesantren ini dipraktekkan. Kalau di masyarakat kalau dipraktekkan kan orang bingung Pak. Kok habis maghrib sholat lagi, isya langsung. Ya karena hujan deras. Kalau hujan deras, ya biar nggak usah ke masjid lagi. Udah tinggal tidur aja kalau. Nah kalau waktu isya nanti ada adzan nggak? Ada tetap. Jadi siapa marbot yang tinggal di masjid itu tetap mengumandangkan adzan isya. Itu kan buat jamaah yang pulang ya, biar nggak usah bolak-balik ke masjid hujan-hujan bolak-balik ya. Wallahu alam bisawab. Cukup ya. Nah ini tentang jamak dan qasar. Nah ini tanya zaman ini kan banyak ya di internet lah. Sekarang ilmu di internet itu apa aja ada Pak. Tanya apa aja di internet ada jawabannya. Cuma kita tinggal lihat dari artikel-artikel itu mana yang asal-asalan, mana yang ilmiah ya, mana yang pakai dalil gitu. Ada juga yang pakai dalil banyak tapi salah peletakan dalilnya juga ada. Makanya ilmu agama itu butuh guru sih. Butuh guru. Enggak cukup baca doang ya. Kalau autodidak itu belajar sendiri namanya autodidak. Itu jadi keras Pak. Kenapa? Didak kan keras Pak, otodidak. Didak semen Pak, keras jadinya. Autodidak berarti auto keras sendiri dia. Karena belajar sendiri. Saya pernah ketemu orang perempuan ya, "Ustaz, adik saya tidur di rumah pun pakai jilbab Ustaz, katanya kalau bukan jilbab itu masuk neraka." Wah itu gurunya siapa? Dia baca-baca sendiri, ya salah paham. Ya salah paham ya. Ya wallahu alam bisawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya boleh Pak. Ya. Ketika apa? Ya, 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 ya urutannya ya, tartib ya, ini namanya tartib, namanya urutannya. Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin kewajiban yang sudah ada waktunya. Ya. Sudah ada waktu-waktunya sendiri. Tapi kalau digabung sebenarnya waktu sholat itu
5 ketika mukim, 3 ketika safar waktu sholat itu Pak. Ketika udzur waktu sholat itu 3. Seperti ketika di Mekah. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Ya, ini kan. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Tegakkanlah sholat liduluki syams ketika matahari sudah tergelincir, siang hari berarti. Ila ghasaqil lail, kemudian ketika dekat masuk malam, maghrib dan isya. Kalau tadi duhur dan asar, itu satu waktu. Maghrib dan isya satu waktu. Wa Qur'an al-fajr, dan sholat baca Quran ketika sholat fajar. 3 waktu sebenarnya waktu sholat itu. Tapi ketika mukim 5 waktu. Nah, makanya dari sini para ulama mengatakan perempuan, sebagian ulama ya, ini di mazhab Hambali juga dikuatkan, Shalih Fauzan dan yang lainnya banyak sekali. Perempuan yang suci haid waktu isya jam 8 malam dia suci, maka dia sholat maghrib dan isya. Karena itu satu waktu ketika udzur. Kalau di mazhab Syafi'i enggak, di mazhab kita enggak. Tapi di mereka ya. Si suci haid ketika asar, maka dia sholat duhur dan asar. Karena waktu sholat itu 3 ketika safar dan udzur, dan 5 ketika mukim. Nah tadi pertanyaannya, kalau orang menjamak takhir, apakah harus urutan? Iya, harus berurutan Pak. Jadi sholat duhur dulu, baru isya. Duhur baru asar. Karena saya pernah di tahun berapa pertama kali saya ke Jakarta? 2002 ya, 20 tahun yang lalu ya. 2002 itu kan saya daftar Libya, nginep di Pancoran, di masjid. Teman saya tinggal di masjid, saya ikut tinggal. Ada orang sholat habis isya kok datang rombongan sholat. Saya lihat mereka sholat isya kan 4 rakaat. Habis itu kok sholat maghrib. Saya tanya, Pak tadi jamak ya? Iya, kita sholat isya dulu baru sholat maghrib gitu. Wah salah Pak, harusnya maghrib dulu baru isya. Karena ada apa? Urutan, tartib. Ada tartib ya, urutan. Beda lagi kalau dia ketiduran. Saya pernah ditanya jamaah juga, Ustaz saya tidur karena saya capek ya, habis kerja capek banget dari luar kota. Dia baru tidur itu setengah 12 tuh, hampir-hampir duhur baru tidur. Bangun-bangun adzan asar. Saya ke masjid ya, sholat, mau ke masjid, loh apa lagi sholat kan? Begitu lagi sholat saya lihat jam, loh ini asar ya. Saya niatnya duhur gitu. Terus habis itu gimana Tat? Habis sama imam gitu. Ya habis itu sholat asar. Berarti kan tadi niatnya duhur kan? Berarti sholat duhur. Habis itu asar. Nah kecuali dia bangunnya sebelum adzan. Bangun sebelum adzan, dia wudu, waduh belum sholat duhur nih, tapi udah adzan asar gitu. Ya, terus dia sholat sama imam, udah saya sholat asar aja deh gitu. Ya gimana nih? Duhurnya belum kan? Nah, duhurnya qadha. Harusnya ini yang paling bagus sih segera dia ya, segera sholat di rumah aja duhur, kemudian berangkat ke masjid. Kan itu keadaan di luar kebiasaan, karena dia masuk pada hadis mana ma'an sholatiha aw nasiha falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa. Lupa juga ada Pak. Lupa ada, seperti orang habis maghrib ya di masjid ya, naik mobil atau naik motor isya ya, sampai rumah apa ya, atau kebalik, salah, yang saya pernah ngalami aja. Saya pernah ngalami, dia jadi begitu di jalan maghrib mau mampir, ntar aja sampai rumah deh, sholat di rumah aja. Begitu sampai rumah makan ngobrol, ada tamu apa ya, tahu-tahu isya gitu, kita santai aja isya. Habis isya tadi udah sholat maghrib belum ya, lupa, kelupaan Pak. Itu diqadha, itu lupa diqadha saat itu juga sholat. Dainullah aku bil qadha, pokoknya berlaku hadis ini, hutang pada Allah lebih wajib diqadha. Orang itu qadha bayar utang puasa banyak, bayar utang sholat
jarang. Loh kalau utang sholatnya itu tahunan Ustaz, tetap harus dibayar. Qadha caranya aja, beda ulama berpendapat. Ada yang mengatakan habis sholat lagi. Saya dulu berapa tahun nggak sholat Ustaz? 5 tahunan nggak sholat. 10 tahun kayaknya Ustaz, dari balik 15 sampai 10 tahun, umur 25 baru saya sholat. Berarti 10 tahun utangnya kali. Kira-kira ya 10 tahun dia habis sholat lagi, sholat. Habis asar lagi buat qadha. Selama 10 tahun. Ini kalau di Aceh begini Pak, mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang begini. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak, di qadhanya malam aja, setiap hari sholat 5 waktu kumpulin malam. Ada sebagian ulama lagi mengatakan diperbanyak sholat sunnah, karena di hadis dikatakan apabila kurang sholat wajibnya diambil dari sholat sunnahnya, diperbanyak sholat sunnah. Tartib tadi ya, wajib berurutan Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dulu safar itu kita gambarannya jalanan dari pada pasir ya. Kalau masa kini itu apa melakukan kayak bisa dikatakan safar? Apa itu? Masa kini zaman sekarang. Yang apanya? Iya, orang sopir itu ya tiap hari berapa kilometer tuh, motor berapa kilometer ya kan? Iya. Dulu kan nggak pergi, apa di balap pasir. Iya. Masa kini ini kan perjalanan. Iya, makanya kan tadi dia masih di dalam kotanya atau di luar kota ya, sampai keluar kota. Kalau masih di dalam kota ya putar. Gak dihitung itu. Apa berada di titik mana aja, dia ukur ke rumahnya. Ya, ke rumahnya masih 10 kilo, ya 20 kilo, ya enggak. Di mana saja dia mau sholat, ukur ke rumahnya. Kalau udah 80 kilo, 81 tadi ya, ya udah. Mulai dia apa? Karena itu sopir itu ya, dia itu banyak sopir itu ya, kalau Ramadan itu enggak nyupir Pak. Karena dia mau nyupir kan dia capek kan sopir itu. Nah, tapi dia kan kayak musafir Pak, pagi sampai sore nyetir terus kan kayak musafir kan. Tapi bukan musafir karena masih dalam kota kan. Ya makanya banyak yang kalau Ramadan itu taksinya itu malam aja. Masya Allah Pak ya, siang deh ini. Karena berat juga kan kerjaan kita. Ya jadi pokoknya berada di titik mana saja kita mau salat, ukur jarak dari rumah kita. Kalau udah lebih 80 kilo udah safar, kalau belum ya belum. Ya, nggak dilihat kilometernya. Kilometer dah berapa kilometer tadi nambahnya nih dari bukan. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja ya. Ya. Baiklah, ini aja yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya saya ini belajar gini untuk belajar sendiri Pak ya, tapi ditemenin ini sama jamaah ya kan. Belajar sendiri ditemenin ya, bareng-bareng lah. Kan kita dengan ini bisa menunaikan kewajiban amanah ilmu ya, mengajarkan ilmu bareng-bareng lah, menghidupkan syiar Islam ya, sama-sama dapat pahala ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.